Baiklah Nanda, kita lanjutkan pembahasan kita. Misalkan ini ada benda bermassa M, terus ini poros putarnya titik O. Benda bermassa M ini melakukan gerak melingkar, mengalami gerak melingkar terhadap poros O. Kita tahu bahwa ketika benda itu bergerak melingkar, ketika benda gerak melingkar, dia punya kecepatan sudut dan kecepatan linier. Berarti kalau kecepatan liniernya lambangnya adalah V. Nah, kita tahu juga bahwa momentum itu lambangnya P. Momentum itu lambangnya P dengan rumus M kali V. Nah, momentum M kali V ini, karena V adalah kecepatan linier, maka momentum P ini disebut juga dengan momentum linier. Ini persamaannya. Nah, ketika benda itu bergerak melingkar, maka kita bisa mendapatkan suatu besaran lagi pada gerak rotasi, yaitu disebut dengan momentum sudut. Momentum sudut dengan lambang L. Kalau momentum linier adalah adalah massa kali kecepatan linier, nah sementara momentum sudut ini apa? Momentum sudut ini gunanya adalah untuk mengukur seberapa besar momentum linier itu M kali V yang diarahkan di sekitar suatu titik tertentu. Jadi berapa besar P ini ketika dia melakukan gerak rotasi. Kita tahu bahwa ini adalah jaraknya R. Maka L itu adalah R kali P. Jadi seberapa besar momentum linier ini diarahkan di sekitar suatu titik tertentu, yaitu titik poros. Maka L itu adalah R kali P. R adalah jarak titik pusat ke massa benda. Nah, sekarang kita tahu bahwa P itu adalah M kali V, maka momentum sudut bisa ditulis dengan M kali V atau biasa disingkat dengan MVR. Ini rumus momentum sudut. Ini adalah persamaan dari definisi. Berarti momentum sudut adalah MVR. Nah, sekarang kalau kita hubungkan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, kita punya bahwa V itu sama dengan omega kali R. Boleh R kecil ya, omega kali R. Tidak usah itu hanya berupa lambang. Maka L ini bisa berubah menjadi M, V-nya ganti omega kali R kali R. Maka persamaannya menjadi berubah ya, R-nya itu R kuadrat omega. Nah, kalau dia merupakan suatu partikel, mr kuadrat itu adalah I, berarti I kali omega. Jadi momentum sudut itu bisa juga I kali omega. Nah, momentum sudut ini besaran vektor atau skalar? Kalau kita lihat dari persamaannya, momentum sudut ini termasuk ke dalam besaran vektor karena dia merupakan perkalian silang. Oke Nanda, ada pertanyaan?